Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam bab yang berkaitan tentang azan. Kita sambung hadis berikutnya. An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adam. Kata Abu Juhaifah, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebuah kemah yang berbentuk bulat yang terbuat dari adam. Adam adalah jamak daripada adim, yaitu kulit yang disamak ya. Kemudian dijadikan kemah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebetulan kemah Nabi tersebut berwarna merah. Ya. Qala fa kharaja Bilalun bi wudu'in. Maka Bilal radhiyallahu ta'ala anhu keluar membawa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa min nadhihin wa nailin. Maka sebagian orang mengambil dari bekas wudu tersebut untuk mencari barokah dari bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang mengambil dari bekas temannya ya. Jadi kalau air sudah habis dari sisa Nabi, maka dia mengambil dari sisa air yang sudah dipakai oleh temannya. Qala fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kubahnya. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemahnya dan beliau memakai hullah. Hullah adalah dua kain yang dipakai. Tidak dikatakan hullah kecuali ada dua lembaran kain yang dipakai. Dan Nabi SAW waktu itu memakai hullah atau kain yang berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi. Seakan-akan aku melihat kepada putihnya dua betis Nabi SAW. Qal fatawadda'a wa adzana Bilalun. Ya, kemudian Nabi SAW berwudu. Kemudian Bilal mengumandangkan azan. Qal faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqul yaminan wa shimalan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Ya, aku mengikuti gerakan mulut dari Bilal radhiyallahu anhu. Beliau mengumandangkan azan sambil mengarah ke kanan dan ke kiri mengatakan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Tsumma rukizat lahu anazah. Kemudian ditanamkan di hadapan Nabi anazah, semacam tombak kecil untuk jadi sutrah Nabi tatkala salat. Fataqaddama wa shalla adh-dhuhra rak'ataini. Kemudian Rasulullah SAW maju ke arah anazah tadi, semacam tongkat kecil. Kemudian Rasulullah SAW salat zuhur 2 rakaat. Ini Rasulullah SAW sedang safar. Rasulullah SAW sedang apa? Bersafar. Thumma nazala yusalli thumma nazala summa lam yazal ini hatta raja ilal Madinah. Dan Nabi SAW terus salat 2 rakaat
sampai Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan azan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini yaitu para sahabat mereka bertabarruk mencari keberkahan dari sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya berkah, badannya berkah, ludahnya berkah, sampai kalau Rasulullah SAW buang air ludah, maka para sahabat rebut-rebutan untuk menada ludah tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW waktu berhaji, Rasulullah SAW juga sengaja menyukur rambutnya, kemudian Rasulullah SAW suruh bagi-bagi kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi SAW juga berkah. Ya. Termasuk sisa air minum Nabi SAW, sisa wudu Nabi SAW. Lihatlah bagaimana para sahabat rebut-rebutan untuk mengambil sisa wudu Nabi SAW. Yang bisa dapat sisanya, diambil. Yang tidak dapat sisanya, maka mengambil dari sisa air yang ada di badan temannya. Ya. Ini menunjukkan bagaimana semangat mereka untuk meraih keberkahan dari tubuh Nabi SAW. Akan tapi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya hal ini adalah kekhususan Nabi SAW. Tidak dikiaskan kepada yang lainnya. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau adalah orang yang dijamin masuk surga, bahkan orang yang paling mulia imannya dibandingkan seluruh umat Muhammad, orang paling tinggi imannya setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Itu pun tidak ada orang yang memperebutkan ludah Abu Bakar, memperebutkan sisa air minum Abu Bakar, memperebutkan sisa wudu Abu Bakar, dan ini juga tidak terjadi pada Umar. Umar pun demikian, tidak ada yang memperebutkan air liur beliau atau ludah beliau. Utsman pun demikian, Ali pun demikian, ya. Dan para sahabat tidak mengambil bekas dari wudu atau mengambil berkah dari ludah kecuali ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dalil bahwasanya mengambil keberkahan dari sisa-sisa wudu atau sisa minum itu hanya berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ternyata para sahabat ternyata tidak mengambil bekas wudu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, padahal mereka sudah dijamin masuk surga, maka selain mereka lebih utama. Maka tidaklah kita mengambil bekas air minum ustadz misalnya, ya. Atau jangan minta diludahi oleh ustadz misalnya, enggak. Ini hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tahu ada sebagian orang melakukannya demikian, tapi kita katakan pendapat yang lemah. Pendapat ini memang disebutkan oleh Nawawi bahwasanya orang-orang soleh diambil bekasnya untuk mengambil keberkahan. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang benar bahwa ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, orang-orang tidak melakukannya kepada mereka demikian. Kalau Imam Ahmad, orang-orang tidak melakukan demikian terhadap Imam Ahmad, bagaimana lagi dengan orang-orang setelahnya? Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dijamin masuk surga, itu pun orang-orang tidak memperebutkan bekas minumnya, bekas wudunya, bagaimana dengan orang-orang sekarang yang tidak tahu masuk surga atau tidak? Tidak jelas masuk surga atau tidak. Ya, sebagian orang dianggap wali, ternyata wali bahlul, ya, tidak jelas, ya. Ini macam-macam, ya. Sebagian orang tidak dianggap wali, ternyata dia wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini hanya kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah habis ngisi di Masjid Nabawi, ada orang kemudian minta diludahin atau ditiupin air. Dia bawa air, kata dia, "Ustaz tolong tiup." Saya bilang, "Saya enggak mau." Kata dia, "Kalau Ustaz tidak percaya enggak apa-apa, saya percaya Ustaz." Ini ngayal, ya. Saya enggak mau, ya. Karena ya, siapa saya? Kemudian ludah di situ. Khawatir nanti dia kena penyakit, ya. Jadi enggak, kita katakan para ulama ya, duat, para dai, mereka berkah tapi bukan berkah badannya, berkah ilmunya, majelisnya, keberkahan di situ, bukan keberkahan badannya, liurnya, bukan, ya. Taib. Di antara
faedah yang bisa kita ambil, bolehnya memakai baju berwarna merah. Bagi laki-laki boleh memakai baju warna merah ya. Nabi SAW memakai baju hullah berwarna merah. Memang ada hadis yang melarang memakai baju merah, namun pendapat yang kuat bahwasanya bahwasanya itu sudah mansukh ya. Atau ada yang mengatakan yang dilarang adalah merah murni ya, tidak ada campurannya sama sekali yang lainnya ya. Namun wallahu a'lam bishawab, banyak ulama berpendapat bahwasanya itu sudah mansukh, yang benar boleh memakai baju warna merah sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW memakai hullah bahkan 2 lembar berwarna merah ya. Kemudian disunahkan sutrah, tatkala salat disunahkan ada sutrah. Maka ditanamkanlah sutrah bagi Nabi SAW, maka Nabi pun maju kemudian menjadi imam menghadap sutrah tersebut. Menghadap sutrah tersebut. Kemudian yang menjadi perhatian kita di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal azan, dan Bilal azannya tatkala hayya 'ala shalah hayya 'alal falah maka menghadap kanan dan menghadap kiri. Maka disunnahkan bagi seorang yang azan untuk menghadap ke kanan, menghadap ke kiri tatkala hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Bagaimana caranya? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan seorang mengucapkan, jadi dia waktu azan dia masukkan telinganya di sini ya. Masukkan 2 jarinya di telinganya. Kemudian dia dari awal azan begitu hayya 'ala shalah hayya 'alal falah maka dia menghadap ke kanan, hayya 'ala shalah hayya 'alal falah hayya 'ala shalah hayya 'ala shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Kemudian hayya 'ala shalah hayya 'ala shalah. Kemudian hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Ini cara pertama. Cara pertama hayya 'ala shalah hayya 'ala shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Cara yang kedua, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Paham? Saya ulangi ya. Cara pertama, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah ke kanan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah ke kiri. Cara yang kedua, hayya 'ala shalah ke kanan, hayya 'ala shalah ke kiri, hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Tujuannya tentunya apa? Tujuannya agar suara menyebar, ya, terutama pada panggilan hayya, marilah menuju pada salat, marilah menuju pada kemenangan, ya. Maka panggilan agar suara tidak pada satu arah, tersebar ke kanan dan juga ke kiri. Bagaimana kalau sekarang sudah pakai mikrofon? Apakah perlu ke kanan ke kiri? Toh suaranya juga sampai, ya. Sebenarnya mengatakan kalau mikrofonnya bisa dipegang, tetap ke kanan, enggak apa-apa, ke kanan, kemudian ke kiri. Tapi kalau mikrofonnya sudah enggak bisa dirubah, ya udah, enggak usah ke kanan ke kiri, karena suara sudah akan apa? Sampai. Karena sebabnya kita tahu, sebab daripada kenapa Bilal ke arah ke kanan, ke arah ke kiri, agar tersebarnya suara. Dan dianjurkan seorang tatkala azan dengan demikian ya, meletakkan kedua jari di telinganya, supaya apa? Supaya dia semakin kuat. Tatkala azan suaranya sangat kuat. Kemudian juga sebenarnya mengatakan kalau ada orang misalnya tuli melihat ada orang begini, oh dia tahu itu berarti sedang azan ya, meskipun dia tidak dengar suara azan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu annahu qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari, yaitu azan yang pertama. Fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum. Maka makanlah dan minumlah kalian, yaitu bersahurlah, teruskan sahur kalian sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma. Ini dalil ya bahwasanya untuk salat subuh boleh ada 2 azan. Azan pertama dikumandangkan sebelum terbit fajar. Ya, azan kedua dikumandangkan tatkala terbit fajar ya. Dan azan pertama di dalam hadis ini dikumandangkan oleh Bilal.
Adapun azan kedua dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini seorang sahabat yang buta. Dia buta tapi Rasulullah SAW memuliakan dia, ya. Sehingga dia kalau mengumandangkan azan, dia tunggu ada orang kasih tahu sudah terbit fajar, baru kemudian dia mengumandangkan azan. Karena dia tidak bisa lihat fajar, ya. Jadi tidak mengapa seorang buta mengumandangkan azan, yang penting ada yang kasih tahu. Misal zaman sekarang ada jadwal di jam, kalau begitu azan bunyi tet tet, dia tahu, maka dia silakan azan subuh karena sudah ada bunyi, dia tahu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi dari azan pertama sebagian dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyarji qaimukum wa yuqadh naimukum. Agar yang salat berhenti dari salatnya tatkala mendengar azan pertama. Agar yang salat malam, liyarji qaimukum, agar yang salat malam, yang sedang salat malam berhenti dari salatnya tatkala dia mendengar azan pertama, supaya dia bersahur. Salat malam dari jam 3, terus begitu mendengar azan pertama, dia selesai dan dia siap-siap untuk apa? Sahur. Wa yuqadh naimukum, dan yang tidur supaya bangun, bersiap-siap untuk salat subuh. Jadi fungsi azan pertama bukan untuk salat malam dan juga bukan untuk salat apa? Subuh. Jadi oleh karenanya jarak antara azan pertama azan kedua tidak begitu jauh, ya. 15 menit boleh, setengah jam boleh. Kalau di Arab Saudi mereka pasang 1 jam antara azan pertama azan kedua karena persiapannya memang butuh waktu lama. Bangun, kemudian ke toilet, kemudian pergi ke Masjid Nabawi, itu butuh waktu yang cukup apa? Cukup lama. Jadi mereka buat patokan antara azan pertama azan kedua 1 jam persis. Ya, tapi kalau kita lihat praktek di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selama itu, lebih cepat, ya. Makanya sebagian masjid ada yang setengah jam, ya. Intinya tujuannya bukan untuk salat malam. Oleh karena yang benar, as-salatu khairum minan naum itu pada azan kedua, bukan azan pertama. As-salatu khairum minan naum maksudnya salat subuh lebih baik daripada tidur. Karena fungsi daripada azan adalah untuk salat 5 waktu. Itu tidak. Karena memang ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada sebagian ulama memandang bahwasanya perkataan as-salatu khairum minan naum itu azan pertama. Azan kedua tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Ini sebagian ulama dan ini pendapat Syekh Albani rahimahullahu taala. Namun pendapat mayoritas ulama dan ini praktikkan di Arab Saudi, azan pertama tidak pakai as-salatu khairum minan naum, azan kedua yang pakai as-salatu khairum minan naum. Karena yang dimaksud salat lebih baik daripada tidur adalah salat subuh, bukan salat malam. Salat subuh lebih baik daripada tidur, bukan salat malam. Kenapa? Karena azan pada asalnya fungsinya adalah untuk salat 5 waktu, bukan untuk salat sunnah. Paham atau tidak? Azan 5 waktu itu asalnya adalah untuk salat 5 waktu, bukan untuk salat sunnah. Maka as-salatu khairum minan naum maksudnya salat subuh lebih baik daripada tidur. Ya. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, bahwasanya azan pertama bukan untuk salat malam. Makanya kata Nabi liyarji qaimukum, agar yang sedang salat malam selesai. Berarti as-salatu khairum minan naum tidak pantas diucapkan pada salat azan pertama karena memang bukan untuk salat malam. Tapi untuk mengingatkan yang sedang sahur silakan sahur terus, tapi hati-hati. Makanya kata Nabi kulu washrabu hatta tasma'u nidana ibni Ummi Maktum. Kata Nabi, inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sungguhnya Bilal itu azan masih gelap. Maka makan dan minumlah kalian terus, enggak apa-apa. Sampai azan yang kedua. Ini dalil bahwasanya jarak antara azan pertama dan kedua tidak terlalu lama. Paham? Karena fungsi azan pertama bukan untuk salat malam, tapi untuk orang yang sedang salat malam selesai, siap-siap makan, dan yang sedang makan boleh makan terus tapi siap-siap sebentar lagi akan ada azan yang kedua. Jadi yang benar as-salatu khairum minan naum adalah di azan yang kedua. Dan ini dipraktekkan di Mekah dan Madinah. Mereka mengucapkan as-salatu khairum minan naum adalah pada azan yang kedua. Kalau seandainya as-salatu khairum minan naum pada azan yang pertama, ya, maka kalau dirubah menjadi yang kedua pasti ada sejarahnya. Pasti ada sejarahnya. Apalagi ini adalah amalan turun-temurun dari zaman Nabi sampai sekarang. Azan pertama, azan kedua. Seandainya ada perubahan, azan pertama dulu pakai as-salatu khairum minan naum, dirubah pada khalifah siapa gitu menjadi azan kedua, pasti ada sejarahnya. Tatkala tidak ada sejarah menunjukkan ada perubahan, maka kita katakan kemungkinan besar sejak zaman Nabi memang
adzan kedua yang ada as-salatu khairum minan naumnya. Faham tidak? Ya. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya tentang azan juga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kau mendengar muadzin, yaitu tatkala mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, maksudnya jika kau mendengar muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, yaitu jika kau mendengar muadzin sedang azan, ya, bukan muadzin lagi ngomong kita ikuti dia ngomong apa, tidak ya. Tapi tatkala dia sedang azan, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ini mencakup azan dan iqamat? Kalau azan Allahu akbar kita ikuti, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, apakah ini juga berlaku pada iqamat? Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kita juga ngikutin? Ada khilaf. Sebenarnya mengatakan iya, iqamat juga kita ikuti karena lafal adzan itu mencakup adzan dan iqamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanain salat. Di antara dua adzan ada salat sunnah. Maksudnya antara adzan dan iqamat, ya. Ini pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, maksudnya adalah azan. Maksudnya adalah azan, ya. Karena meskipun iqamat disebut juga dengan azan, tapi dia hanya membabi taglib, hanya sekedar tatkala digabungkan. Tatkala dipisah disebut azan dan iqamat, ya. Sama seperti kita katakan al-abawain. Al-abawain maksudnya dua orang tua, ayah dan ibu. Tapi kalau dipisah al-ab wal ab dan bapak dan ibu. Lafalnya berbeda. Adzanain maksudnya adzan dan iqamat. Tapi kalau dipisah adzan dan iqamat, ya. Jadi yang rajih wallahu alam bisawab, yang dijawab cuma adzan saja. Iqamat tidak perlu. Lagi pula iqamat memang disampaikan dengan cepat, ya. Untuk orang siap-siap untuk salat sehingga tidak perlu sibuk untuk menjawab iqamat tersebut. Ya, sehingga mengikuti perkataan orang yang sedang iqamat cepat agak repot, ya. Berbeda dengan adzan, dia dengar dengan tenang, kemudian dikumandangkan dengan pelan, ya, sehingga dia berkesempatan untuk apa? Menjawab. Beda dengan iqamat. Kalau iqamat disampaikan dengan cepat dan setiap orang siap-siap untuk segera salat, sehingga ada kesibukan yang lain yang harus dia kerjakan. Taib. Menjawab azan atau mengulangi perkataan muadzin, hukumnya wajib atau sunnah? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu." Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu, maka ucapkanlah sebagaimana yang dia ucapkan. Perkataan Nabi, faqulu, maka ucapkanlah, ini adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah, dan hukum asal dalam fi'il amr adalah lil wujub, untuk perkara yang wajib. Maka kita katakan hukum asalnya menjawab azan adalah wajib. Namun ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Jadi saya ulangi, dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amr lil wujub. Al-asl fil amr lil wujub. Hukum asal dalam perintah-perintah Nabi adalah untuk wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, atau dari wajib menjadi ibahah, menjadi sekedar mubah. Ya, tapi hukum asal perintah dalam syariat, dalam Al-Qur'an maupun hadis adalah untuk wajib. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berkata, faqulu, maka ucapkanlah. Itu perintah atau bukan? Perintah. Maka hukum asalnya wajib. Namun ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Yaitu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim. Anna Nabi SAW sami'a rajulan yaqul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi mendengar seorang laki berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedang berazan. Faqala Rasulullah SAW alal fitrah. Rasulullah SAW mengatakan di atas fitrah. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka Nabi berkata, ya, faqala Rasulullah sallallahu kharajat minan nar, keluar dari neraka jahanam. Jadi di sini dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak menjawab ucapan muadzin tersebut.
Ya, berarti Rasulullah SAW pernah tidak menjawab ucapan muadzin tersebut. Ini dalil bahwasanya menjawab adzan hukumnya sunnah. Maka seorang yang bisa menjawab adzan itu lebih baik ya. Maka saya ingatkan selalu kalau seorang sedang buka puasa ya, dia lagi minum, lagi makan korma atau lagi makan cendol ya. Tatkala buka puasa sambil mendengar adzan tidak ada salahnya dia makan sambil dia menjawab apa? Adzan. Karena menjawab adzan hukumnya sunnah. Demikian juga dalam hadis yang lain, waktu Nabi memberi pelajaran kepada Malik bin al-Huwairits, tatkala mereka belajar bersama Nabi, sekumpulan anak muda, kemudian mereka pulang, maka Nabi wasiatkan kepada mereka, kata Nabi, "Idza hadaratis shalat falyu'adzin lakum ahadukum." Kalau salat sudah tiba, maka hendaknya salah seorang dari kalian ya azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya salah seorang dari kalian menjadi imam. Di situ Rasulullah sallallahu ya tidak mengatakan satu adzan yang lain jawab. Rasulullah SAW tidak menjelaskan demikian. Padahal Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada mereka. Maka ini dalil bahwasanya menjawab adzan tidak sampai pada derajat wajib. Hukumnya adalah sunnah. Tapi tentunya lebih afdal seorang di antara adab tatkala adzan dikumandangkan dia berhenti dari pembicaraannya ya. Kalau lagi pengajian dia berhenti dari pengajiannya untuk menjawab apa? Azan, untuk menjawab azan. Tidak kemudian meneruskan pengajiannya atau tidak kemudian ngobrol kecuali ada perkara yang mendesak, perkara yang perlu. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tatkala mendengar azan dengan baik, kemudian dia ikuti Allahu Akbar, dia meresapkan dalam hatinya, maka ini lebih menggugah dia untuk semangat salat, untuk khusyuk untuk salat. Maka sisihkan waktu untuk menjawab azan, meskipun hukumnya tidak sampai pada derajat wajib. Taib, bagaimana cara menjawab azan? Kita ikuti saja perkataan muadzin. Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Riyadh azannya bukan seperti di sini, Allahu Akbar, tidak seperti di Madinah dan Mekah. Mereka ngomongnya satu, Allahu Akbar. Allahu Akbar satu-satu. Jadi bukan Allahu Akbar, enggak, satu-satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Riyadh seperti itu, banyak yang azan seperti itu ya. Dan itu yang diputar di Idaatul Quran. Lebih mudah jawabnya Allahu Akbar, satu jawabnya Allahu Akbar. Tapi kalau langsung Allahu Akbar ya kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai pada hayya 'alas shalah. Nah, kalau hayya 'alas shalah jawabnya gimana? La haula wala quwata illa billah. Karena ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya juga apa? La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita ikuti ya. Nah, kalau salat subuh, azan subuh, as-salatu khairum minan naum, gimana jawabnya? Apa? As-salatu khairum minum. Ada khilaf ya, ada yang mengatakan shadaqta wa bararta, tetapi hadis tersebut hadisnya lemah. Shadaqta wa bararta. Ada yang mengatakan jawabnya as-salatu khairum minan naum berdasarkan keumuman hadis. Nabi mengatakan ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin ngomongnya as-salatu khairum minan naum, maka kita jawabnya juga as-salatu khairum minan naum. Ada yang mengatakan kita jawabnya la haula wala quwata illa billah, sebagaimana kita menjawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, karena waktu ada panggilan hayya 'alas shalah, marilah menuju salat, kita katakan tidak ada daya dan upaya supaya saya bisa salat kecuali dengan izin Allah. Hayya 'alal falah, marilah menuju pada kemenangan, maka artinya la haula wala quwata illa billah, ya Allah tidak mampu aku berdiri tegak menuju salat, menuju kemenangan kecuali dengan izin-Mu. Sama, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ya Allah tidak mampu aku buka mataku, melepaskan selimutku kecuali dengan izin-Mu. Maka kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Ini pendapat, namun wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat kita jawab sama, as-salatu khairum minan naum. Cuma saya katakan ada 3 pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, ada yang mengatakan as-salatu khairum minan naum, ada yang mengatakan shadaqtu wa bararta, namun hadisnya tidak ada dalilnya yang sahih. Kemudian
boleh di antara sunnah tatkala kita mendengar muadzin sudah selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita boleh berdoa dengan mengatakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Ya, boleh kita mengucapkan doa tersebut. Atau kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Ya, kita ucapkan doa tersebut tatkala dikumandangkan azan. Ini dalil bahwasanya seorang tatkala mengumandangkan azan jangan buru-buru karena di sela-sela itu disunahkan orang yang mendengar untuk apa? Berdoa. Ya. Ya, kalau dia bacanya cepat, kapan dia mau berdoa? Ya, jadi memang azan tuh jangan buru-buru. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, jadi jangan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan buru-buru karena kita beri kesempatan kepada para kaum muslimin yang mendengar azan untuk menjawab azan tersebut. Ya. Kemudian setelah azan maka disunahkan juga bersolawat kepada Nabi. Setelah azan selesai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita berdoa, ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'attah. Barang siapa yang mengucapkannya, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka halal baginya atau dia akan mendapatkan, akan mengenai dia, ya, syafaatku pada hari kiamat kelak. Ya. Baik. Kalau kita mendengar azan di radio, dijawab atau tidak? Kita lagi jalan tahu-tahu di radio, di televisi ada azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tahu ini radio, rekaman. Apa kita wajib menjawab? Sunnah dijawab? Jawabannya tidak. Kecuali kita tahu azannya live. Kalau azannya live kita jawab. Tapi kalau azannya enggak live tidak disunahkan untuk apa? Menjawab. Ya. Yang disunahkan, kenapa sebenarnya mengatakan karena azan itu butuh niat, orang berniat untuk azan. Nah, kalau rekaman tidak ada niat-niatnya ya. Ya. Jadi kalau yang live kita jawab. Tapi kalau yang rekaman tidak perlu. Baik, hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bab berikutnya, bab istiqbalil qiblah, bab menghadap kiblat dalam salat. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat merupakan syarat dari syarat-syarat salat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu adalah perkara-perkara sebelum dilaksanakannya salat. Sebelum dilaksanakan salat dan dia bersambung, ada terus bersama salat. Pertama, dia sebelum salat, yang kedua, dia selalu menyertai salat. Contohnya menghadap kiblat. Contohnya bersuci. Ini semua dikerjakan sebelum salat atau setelah salat? Sebelum salat. Kemudian contohnya berniat. Sebagian memasukkan niat adalah termasuk syarat salat. Ini disebut dengan contohnya berpakai pakaian yang bersih daripada najis. Dan salat di tempat yang bersih daripada najis. Ini semuanya syarat salat. Dan dia diwujudkan sebelum adanya salat. Kemudian syarat tersebut berlaku terus sampai selesai salat. Ya. Selama dalam salat seorang harus terus menghadap kiblat, harus terus dalam kondisi suci, ya. Harus terus pakaiannya suci, kemudian tempat salatnya pun suci sampai selesai salat. Berbeda dengan rukun. Rukun itu apa? Rukun adalah yang berkaitan dengan salat itu sendiri dan berubah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Ya. Di antaranya rukun salat seperti berdiri, ruku. Rukunnya berubah-ubah. Dari berdiri kemudian apa?
rukuk. Rukuk kemudian i'tidal. I'tidal kemudian sujud. Ini semua rukun-rukun salat. Itu bedanya antara rukun dengan syarat. Jadi syarat itu sebelum dilaksanakan salat. Di antara syarat salat adalah menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ya, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Maksudnya arahkan wajahmu ke arah kiblat, hadaplah kiblat. Dan dalam hadis Nabi SAW berkata kepada orang yang solatnya salah, hadis tersebut dikenal dengan al-musi' fi salatih, yaitu orang yang solat yang salah dalam solatnya. Ada orang datang kepada Nabi, dia solat 2 rakaat kemudian datang kepada Nabi. Kata Nabi, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah solatmu, sebenarnya kau belum solat. Maka dia solat lagi. Setelah dia solat lagi, dia datang kepada Nabi. Kata Nabi, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, kau belum solat. Kemudian dia solat lagi, dia balik lagi. Kata Nabi, balik lagi, kau belum solat. Kata dia, ya Rasulullah, saya tidak bisa solat, lebih bagus daripada ini. Maka Rasulullah SAW pun ajarkan kepada dia tentang cara solat. Nah, pengajaran Nabi terhadap orang ini kasusnya dia salah solat. Maka Nabi ajarkan tentang tata cara solat. Nah, tata cara solat ini dikumpulkan oleh para ulama. Ya, karena ini dalam kondisi Nabi mengajari orang yang salah dalam solatnya. Di antaranya Nabi berkata kepada dia, orang salah ini, "Idza qumta ila sholati fasbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kalau kau hendak salat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian hadaplah kiblat, lalu bertakbirlah. Jadi dalil bahwasanya menghadap kiblat adalah syarat sah salat. Barang siapa yang salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah. Dan ini dinukil ijma' oleh para ulama. Di antaranya yang menukil ijma' adalah Nawawi dan Ibnu Abdul Bar. Dinamakan kiblat karena orang-orang menghadapinya, yastaqbiluna. Jadi kiblat artinya yang dihadapi. Jadi karena dikatakan kiblat karena orang salat menghadap ke kiblat tersebut, ya. Dan kita tahu bahwasanya kiblat pertama kali kaum muslimin adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itulah kiblat kaum muslimin. Dan Nabi SAW waktu di Mekah, beliau menghadap kiblat sekaligus menghadap Ka'bah. Beliau menghadap kiblat sekaligus menghadap Ka'bah. Dan itu masih bisa mungkin dilakukan oleh Nabi tatkala di Mekah. Ya. Tatkala di Mekah. Kalau di Mekah, ya, ini Ka'bah, ya. Ini Hajar Aswad. Aswad. Kalau ini apa? Rukun Yamani. Di sini ada namanya Rukun Syamiyain. Rukun Syam itu rukun Syami. Maksudnya Rukun Syami apa? Ini arah menuju ke Syam, ke arah utara. Rukun Yamani maksudnya ke arah Yaman, ke arah mana? Selatan. Kita tahu Mekah ini apa namanya? Utara. Ini mana sah? Selatan. Ini apa? Timur. Ini barat. Madinah di mana? Madinah di mananya Mekah? Utaranya Mekah, di sini Madinah. Sini ke sini kira-kira 500 kilometer. Terus ke sini lagi ke Syam. Syam maksudnya apa? Syam maksudnya apa? Suriah, Palestina, Urdun, Lebanon, terus Jogja, bukan? Cinere. Taib. Waktu Nabi di Mekah, kiblat kaum muslim pertama di mana? Di sini kan kiblatnya. Ini pertama, kiblat pertama. Kiblat pertama.
ke arah utara. Nabi kalau mau sholat di Mekah, Nabi tinggal berdiri di sini gampang. Jadi dia menghadap kiblat sekaligus menghadap apa? Ka'bah. Menghadap kiblat sekaligus menghadap Ka'bah. Nabi selalu sholat begitu selama beliau di Mekah. Terus sejak beliau jadi Nabi sampai tahun 13 kenabian, Rasulullah SAW sholat menghadap begitu caranya ya. Menghadap Ka'bah sekaligus menghadap kiblat. Yang jadi masalah waktu Nabi berhijrah. Nabi berhijrah kota Madinah enggak bisa seperti itu. Kiblatnya sebelah kiri, Ka'bahnya sebelah kanan. Kiblatnya sebelah utara, Ka'bahnya sebelah selatan. Maka Nabi tidak bisa menghadap dua-duanya. Oleh karenanya sekitar 17 bulan, atau 18 bulan atau 6 bulan Nabi menghadap ke utara. Menghadap ke utara. Tidak menghadap Ka'bah, tidak menghadap Ka'bah. Padahal Nabi rindu sekali ingin menghadap Ka'bah. Nabi ingin sekali sholat menghadap Ka'bah. Makanya Nabi sering melihat ke atas langit. Dalam hatinya ingin agar kiblat dirubah. Sampai akhirnya Allah mengabulkan permohonan Nabi. Allah tahu isi hati Nabi. Kata Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kata Allah, sungguh kami telah melihat wajahmu yang bolak-balik melihat ke langit. Nabi berharap, Nabi tidak ngomong, tapi Nabi lihat ke atas terus. Ada apa? Ternyata dia ingin kiblat dirubah. Kata Allah, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka kami akan pindahkan engkau suruh menghadap kiblat yang kau ridhoi. Yang kiblat yang Nabi suka yang mana? Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka rubahlah arahmu ke arah Ka'bah. Maka setelah sekitar 17 bulan Nabi salat menghadap Baitul Maqdis, setelah itu Rasulullah SAW berubah menghadap ke Ka'bah. Maka terjadilah perubahan kiblat. Berarti sekitar tahun 2 Hijriyah. Sekitar tahun 2 Hijriyah ya. Tayyib, ini sudah belum? Saya hapus ya. Hah? Sudah digambar? Oh iya, foto silakan. Jangan lama-lama fotonya. Sudah ya? Saya suruh pergi dulu begitu. Wah, gimana ini? Ya udah, saya pergi dulu. Jangan foto saya, foto itu. Sudah ya? Oke. Sekarang timbul sedikit kegaduhan, sebenarnya bukan kegaduhan tapi sedikit perdebatan, keributan di sebagian tempat. Sampai ada kasus di sebagian negara ya tentang adanya sertifikasi kiblat. Ternyata setelah diperiksa kiblatnya agak miring dikit, harus diluruskan sehingga ribut. Ada yang bilang enggak usah dilurus-luruskan lagi, kita dulu nenek moyang begini. Ada yang mengatakan nenek moyang biarin aja, sekarang yang cucu-cucu harus dirubah ya. Ya. Terus bagaimana salat nenek moyang kita? Dulu salah semua. Ya. Ada yang kenceng, kalau tidak dirubah nanti enggak menghadap kiblat loh, enggak menghadap Ka'bah. Kalau antum bertahan dengan miring-miring nanti menghadap kuburan Firaun. Ya, ada yang begitu ya. Jadi agak kenceng-kencengan masalah itu. Sebenarnya sertifikasi kiblat itu bagus, tapi tidak harus. Jadi kondisi
Kondisi orang yang sholat ada dua ya. Yang pertama, dia melihat Ka'bah. Yang kedua, dia tidak melihat Ka'bah. Adapun kalau dia melihat Ka'bah, maka ijma harus menghadap zat Ka'bah. Ya, Ka'bah, maka jangan dia sholat begini, Ka'bahnya di situ. Ya. Maka dia harus menghadap zat Ka'bah. Terutama imamnya. Dahulu disebutkan dalam sejarah, disebutkan oleh Al-Azruqi, ya, dulu Ka'bah tes. Nggak kena anunya. Jadi imamnya menghadap sini, ini imam. Dahulu awal-awal orang jumlah masih sedikit, makmumnya begini, lurus. Makmumnya begini. Putar, tidak memutar Ka'bah. Itu awal-awal orang salat di Ka'bah seperti itu. Jadi mereka berkumpul pada satu sisi, imamnya yang menghadap Ka'bah, makmumnya apa? Lurus. Kemudian datang di masa khalifah, seorang saya lupa namanya siapa, disebutkan. Artinya berubah. Setelah itu berubah. Iya. Akhirnya ini imam, makmumnya keliling, mutar. Seperti itu ya. Jadi pada keliling akhirnya, mengeliling Ka'bah. Kenapa? Karena perintah Allah tatkala salat harus menghadap apa? Ka'bah ya. Jadi sampai sekarang orang-orang kalau salat begitu mutar mengelilingi apa? Ka'bah, karena jumlah sudah sangat banyak ya. Namun bagaimana dengan orang yang tidak melihat Ka'bah? Maka yang tidak melihat Ka'bah ada khilaf ya. Pendapat pertama, menghadap zat Ka'bah. Pendapat kedua, menghadap arah Ka'bah sehingga tidak harus tepat. Miring-miring sedikit tidak apa-apa. Paham? Bisa dibedakan? Jadi kalau pendapat pertama lihat Ka'bah ya harus lihat hadap apa? Ka'bah. Tapi kalau tidak lihat Ka'bah seperti kita sekarang, kita lihat Ka'bah enggak? Kita enggak tahu. Sekarang kita salat menghadap sana ke arah barat. Apakah persis kena Ka'bah kita enggak tahu, tapi Ka'bah kita tahu arah sebelah sana. Miring dikit kita enggak tahu, enggak kelihatan. Hanya kira-kira ya. Nah, di sini ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan harus berusaha menghadap zat Ka'bah, harus semaksimal mungkin gunakan kompas, menggunakan, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kena zat Ka'bah. Ini itu lebih hati-hati. Tapi apakah haruskah demikian? Pendapat kedua, dan ini pendapat banyak, diantaranya pendapat keduanya Imam Syafi'i, ya, bahwasanya tidak harus menghadap zat Ka'bah, yang penting arah Ka'bah. Yang penting arah Ka'bah. Sehingga tidak perlu repot-repot harus ambil kompas. Yang penting Ka'bah sebelah sana, miring-miring dikit enggak ada masalah. Seperti kita di Indonesia, Ka'bah sebelah barat. Padahal tidak barat persis, ada belok dikit ke kanan. Tapi enggak ada masalah, yang penting Ka'bah sebelah barat. Dan pendapat yang lebih kuat Allah alam pendapat kedua. Karena Islam itu mudah. Tidak harus persis kena zat. Tidak harus ya. Yang penting arahnya sudah cukup. Dan dalilnya apa? Dalilnya
dalilnya pertama sallallahu alaihi wasallam bainal masyriq wal maghrib kiblat. Yang artinya antara timur dan barat adalah kiblat. Ini Nabi berbicara tentang penghuni kota Madinah. Kota Madinah kiblatnya tadi kemana? Selatan. Ini Madinah tadi kita sudah gambar. Madinah, Ka'bahnya itu sebelah selatan kota Madinah. Paham? Saya ulang tadi. Ini apa? Madinah. Ini utara ya. Ini Mekah. Berarti Madinah ke Mekah menghadap mana? Selatan. Menghadap kiblatnya ke arah selatan. Kiblat arah selatan. Nah, Nabi berkata kepada penduduk Madinah, bainal masyriq wal maghrib, bainal masyriq wal maghrib, timur, barat. Antara timur dan barat adalah apa? Kiblat. Yang penting menghadap antara timur dan barat. Miring kanan dikit, miring kiri dikit enggak masalah. Yang penting ente jangan menghadap timur. Kalau ente menghadap timur berarti anda tidak sah karena berarti tidak menghadap kiblat. Dan juga jangan menghadap apa? Barat. Selama menghadapnya masih antara timur dan barat, masih dikatakan menghadap kiblat. Paham? Ini dalilnya. Bainal masyriq wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat adalah kiblat. Tidak harus persis. Tidak harus persis. Paham? Dalil yang kedua tentang hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sudah pernah kita bahas waktu Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul gha'ita fala astaqbilul kiblata wala tastadbiruha walakin syarriku au. Ibu paham tidak? Bahasa Arab gimana? Gagal? Jika kalian buang air, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi ke timur atau barat. Ini juga sama, kasus ini juga terjadi pada penduduk kota Madinah. Jadi Rasulullah ngajarin kalau kita buang air, jangan menghadap kiblat. Jangan menghadap selatan, karena kiblatnya penduduk Madinah ke mana? Ke selatan. Wala tastadbiru, dan jangan membelakangi kiblat. Berarti jangan menghadap utara, jangan menghadap apa? Selatan. Saya ulangi, ini hadis berkaitan dengan penduduk kota Madinah. Kata Nabi, idza ataitumul gha'ita, kalau kalian buang air, falas tastaqbilul kiblat. Jangan kalian menghadap kiblat sambil buang air. Berarti menghadap ke mana? Selatan. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Ya. Atau menghadap ke utara, menghadap kiblat. Walakin syarriku aw gharribu, tapi hadaplah ke timur atau hadaplah ke barat. Ini dalil bahwasanya ya, yang penting bukan menghadap timur, menghadap barat, berarti menghadap ke kiblat. Paham? Jadi menunjukkan bahwasanya tidak boleh menghadap selatan, paham? Selatan itu kalau tidak mesti harus persis zat Ka'bah.
Tetapi Anda kalau buang air menghadap selatan, meskipun tidak persis zat Ka'bah, Anda sudah dikatakan menghadap kiblat. Paham enggak hadisnya? Saya ulangi. Nabi melarang kita buang air menghadap ke kiblat. Bagaimana solusinya? Solusinya menghadap timur atau menghadap barat. Maka barang siapa yang buang air menghadap selatan, tetap dikatakan menghadap kiblat, meskipun agak kanan, meskipun agak kiri. Faham sisi pendalilannya? Berarti yang dimaksud dengan menghadap kiblat tidak harus zatnya, tetapi yang penting arah. Paham? Kalau orang buang air menghadap kiblat, kok menghadap enggak, kiblat sebelah sana miring dikit, sama aja enggak boleh. Karena kamu menghadap arah kiblat. Faham atau tidak? Kalau enggak paham bilang aja, jangan sok paham. Nah, kalau kita di tanah air, maka kalau buang air, hadaplah kemana? Selatan atau utara. Jangan menghadap barat atau timur, karena kiblat kita di daerah barat. Ini semua dalil bahwasanya yang menjadi patokan dalam kiblat bagi orang yang tidak melihat kiblat adalah arahnya. Dari sini timbul pembahasan berikutnya, Ustadz, kalau begitu tidak harus persis. Iya, jawabannya tidak harus persis arah. Tidak harus persis apa arah? Arah kiblat. Ya, tidak harus persis zat apa? Ka'bah. Tidak harus persis zat Ka'bah. Yang penting arah Ka'bah. Jadi saya sempat baca fatwa Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan pendapat demikian. Bahwasanya dilihat kondisi orang salat. Kalau dia melihat Ka'bah maka dia harus menghadap Ka'bah. Tapi kalau dia tidak melihat Ka'bah maka cukup arah Ka'bah. Nah, Ustaz, kalau miring sedikit enggak apa-apa, miring-miring sedikit. Jangan terlalu miring ya. Tapi kalau miring cuma 30 derajat, ringan, enggak ada masalah. Bahkan saya katakan 90 masih mungkin bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah lebih dari 90 itu repot. Derajat kan begini, ini 0. Ini berapa? 30. Ini berapa? 60. Ini berapa ini kalau gini? Oh, 90 parah berarti. Enggak boleh. 45 yang mana? Ini. Ya, berarti kalau 4, maksud saya mohon maaf. Kalau 45 kurang dari 45, 30, insya Allah enggak ada masalah. Tidak ada dalil maksimal minimal, tapi saya katakan lebih baik kalau sudah lebih dari 45 sebenarnya jangan. Karena kalau kita bilang 45 sudah dikatakan apa? Ke arah timur ya. Makanya dikatakan timur tenggara, selatan barat daya. Barat, barat laut, utara, timur laut. Repot, timur laut kalau arah 45 derajat sudah dikatakan apa? Timur laut. Apalagi kalau lewat berarti dia condong ke arah timur. Maka saya katakan kalau kemiringan masih 30 derajat atau di bawah 45 derajat, 40 insya Allah masih bisa ditoleransi. Ya. Terus Ustaz, bagaimana kalau sudah datang tim sertifikasi? Ya sudah, kalau sudah kiblatnya begitu ya sudah ya, antum menghadap kiblat. Tapi kalau ada orang tetap bersikeras miring-miring dikit, kita katakan tetap sah. Tapi saya katakan, ya kalau sudah terlanjur tahu, ya enggak apa-apa, kita luruskan saja selama tidak menimbulkan kegaduhan. Kalau ada imam yang bersikeras, saya tidak mau belok, ya sudah apa-apa. Cuma belok-belok dikit, masjidnya mau diubah lagi susah. Hanya 5 derajat, 10 derajat, tetap sah. Karena yang kewajiban bukan apa? Bukan zat Ka'bah, tetapi arah Ka'bah. Itu pun kalau sudah ada sertifikasi pun, kalau tarik garis lurus mungkin belum tentu kena juga. Kenapa? Karena Ka'bah itu cuma pendek. Ka'bah berapa meter sih? Ini dalil ketiga. Ini tadi 2 dalil ketiga. Ka'bah itu hanya apa? Pendek. Berapa meter? Coba lihat, panjang Ka'bah berapa? Coba ada yang cari cepat. Jadi berapa meter? Panjang Ka'bah. Ayo. Antum semua muridnya Google kan, tanya sama Google. 13 meter. 13. 13 kali berarti 13. Taruhlah 15 meter, taruh 13 meter lah. Ini Ka'bah ya. Ka'bah ternyata cuma berapa? Panjangnya 13 meter. 13 meter. Sekarang orang sholat di Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi.
Itu kalau lagi sholat Id atau sholat Jumat, ya, imamnya ini imam. Persis imamnya kalau di mihrab Nabi persis menghadap ke Ka'bah. Taib, makmumnya itu sampai 1 kilo ke kanan. Kiri juga 1 kilometer. Nah, makmum yang kanan kiri ini apa menghadap kiblat, menghadap Ka'bah? Enggak mungkin. Karena Ka'bah cuma 13 meter. Paham? Ini dalil bahwasanya yang wajib itu tidak ada yang mengatakan harus yang sebelah sini agak muter dikit, enggak ada. Semua garis lurus saja, ya. Meskipun sampai ujung sini tetap lurus. Tidak ada yang mengatakan harus menghadap berarti harus agak miring dikit, enggak ada. Berarti ini dalil bahwasanya yang penting arah Ka'bah, tidak harus mengenai zat Ka'bah. Paham? Makanya saya sempat dengar cerita sebagian kawan-kawan, konon waktu dibuat jam di Mekah, di Hotel Zamzam, maka sebagian masjid-masjid di Mekah ternyata keliru. Oh, ternyata kurang dikit, kurang miring dikit. Karena mereka selama ini cuma kira-kira ya. Cuma kira-kira Ka'bah sebelah sana ya. Ternyata kalau begitu ini ternyata agak miring dikit ya. Tapi apakah sholat mereka sah selama ini? Sah, enggak ada masalah. Karena yang tidak lihat Ka'bah, yang wajib yang penting arah apa? Arah Ka'bah, bukan zat Ka'bahnya. Kita lanjutkan ya. Hadis pertama tentang masalah Ka'bah, tentang masalah kiblat, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi. Adalah Rasulullah sallallahu salat di atas tunggangannya, di atas ontanya. Haitsu kana wajhu. Maka dimanapun ontanya bergerak, Nabi tinggal ikut saja. Tidak harus menghadap Ka'bah. Yumi'u bi ra'sihi, Nabi memiringkan dengan kepalanya. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu. Ibnu Umar juga demikian. Wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'iri. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW melakukan salat witir di atas ontanya. Ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata. Hanya saja kalau salat fardu Rasulullah SAW tidak di atas tunggangan, dia turun. Dalam riwayat yang lain illal faraid, kecuali salat fardu Rasulullah SAW tidak salat di atas tunggangan. Ini dalil bahwa Rasulullah SAW waktu salat kemana saja ontanya bergerak, mau ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, Nabi lanjutin saja. Sehingga kata para ulama, kalau seorang sedang solat sunnah, musafir, solat sunnah, maka dia bebas menghadap mana saja. Seorang yang sedang musafir, kemudian melaksanakan solat sunnah, maka dia bebas menghadap mana saja. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah pertamanya harus hadap kiblat dulu, setelah itu terserah mobilnya membelok kanan, belok kiri, atau sejak awal tidak perlu menghadap kiblat, langsung saja Allahu Akbar, mau mobil menghadap mana saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat kedua, sejak awal bebas. Tapi kalau Anda supaya tidak timbul khilaf, Anda menghadap dulu kemana? Ke kiblat, Allahu Akbar, setelah itu mau belok kanan, belok kiri, enggak ada masalah. Tapi terkadang tidak mudah, seperti kita di pesawat, pesawatnya entah arah mana, kita ingin sholat duha di pesawat, ingin sholat lail di pesawat, sholat malam di pesawat, sholat witir di pesawat, maka kita tinggal Allahu Akbar, terserah pesawat menghadap ke mana. Atau kita di bis, terserah bis menghadap ke mana. Ya sudah, kita langsung Allahu Akbar. Karena asalnya sholat sunnah itu dipermudah. Makanya sholat sunnah boleh duduk. Kalau sholat fardu nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunnah kalau lagi, ini berlaku untuk musafir saja, paham ya? Bukan antum misalnya dari Cinere pulang ke Taman Mini, ke Ceger, kemudian sholat sunnah di atas mobil. Enggak. Ini berlaku bagi yang musafir. Kalau tidak musafir maka tidak boleh. Harus tetap menghadap kiblat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Karena dalilnya datang dalam kasus safar. Ibnu Qudamah berkata, la na'lamu fihi khilafan baina ahli ilmi
fi ibahati tatawwu' 'ala ar-rahila fi safar tawil. Bahwasanya kita tidak mengetahui khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya salat sunnah di atas kendaraan dalam safar yang panjang. Jadi kalau seorang musafir salat sunnah di atas kendaraan enggak ada masalah, di atas onta, di atas pesawat, di atas mobil, di atas bis, ya, di atas kereta api, ya. Apalagi kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mau berdiri susah, menghadap kiblat susah, kita enggak tahu kiblat di mana. Mau tanya pramugari juga mungkin bingung ya. Ya, macam-macam, tidak harus. Apalagi kita terperangkap dengan tempat duduk. Tempat duduknya enggak bisa dibelokkan, belok kanan kiri enggak bisa. Ya. Oleh karenanya bebas. Alhamdulillah boleh kalau salat sunnah di atas kendaraan. Hikmahnya apa? Dimudahkan agar seorang yang bersafar senantiasa dalam ibadah. Senantiasa dalam ibadah, memudahkan dia untuk beribadah. Ya. Demikian juga agar orang yang lagi beribadah tidak terhalangi untuk safar. Aduh, kalau saya safar saya susah salat malam. Safar aja, salat malam di mana saja enggak ada masalah, di atas kendaraan enggak ada masalah. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Masih ada waktu kah? Atau sudah dulu? Sudah dulu, insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain. Ya. Insya Allah bulan September ya. Habis hajian insya Allah. Ustadz, ketika kita bersafar dan salat bermakmum kepada imam yang mukim, apa kita mengajarkan salat qabliyah dan ba'diyah lagi? Ya, jadi saya sudah sampaikan, orang yang bersafar ada dua model. Yang pertama, dia solatnya solat mukim karena dia bermakmum kepada orang yang mukim. Dan yang kedua, dalam kondisi dia solatnya di qashar. Kalau dia dalam kondisi solat di qashar, maka tidak perlu qabliyah dan ba'diyah. Kecuali qabliyah subuh. Adapun qabliyah ba'diyah duhur, asar, maghrib, isya, maka tidak perlu, cuma qabliyah subuh saja. Tetapi kalau dia ternyata solat di belakang imam yang mukim, seperti seorang yang haji, solatnya di Masjid Nabawi terus, imamnya solatnya 4 rakaat, maka dalam kondisi demikian dia boleh qabliyah dan ba'diyah. Tidak harus, boleh qabliyah dan ba'diyah. Kalau dia merasa berat, enggak usah, enggak apa-apa. Ini kan musafir. Ya, tapi boleh dia qabliyah dan ba'diyah karena tata cara salat dia adalah tata cara salat orang yang mukim. Ustaz, kalau kita solat tidak tahu kiblatnya di atas kapal, boleh tidak kita menghadap kemana saja? Ya, kalau kita berusaha tahu, apalagi kalau kita kapalnya mudah kita untuk bergerak, ya. Beda dengan tatkala kita di atas onta tidak bisa bergerak, pesawat kita enggak bisa bergerak, ya. Tapi kalau kita bisa bergerak, usahakan kita menghadap ke kiblat. Salat sunnah maupun salat fardu. Tapi kalau salat fardu harus menghadap kiblat. Caranya bagaimana? Tanya kepada orang dan dia berusaha, dia berijtihad. Dia berijtihad kemana arah kiblat. Kalau dia sudah berijtihad, maka dia salat. Pertama dia tanya dulu kepada petugas, ini kira-kira kiblat mana? Waduh, saya juga enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Saya juga enggak pernah salat. Ya sudah. Ya udah, kita berusaha cari tahu, kemudian kita salat. Menghadap mana saja enggak ada masalah. Tapi kita berusaha dulu cari tahu, terutama salat fardu. Ingat tadi pembicaraan kita tentang bolehnya salat tidak menghadap kiblat itu kalau salat sunnah sedang safar. Sunnah sedang safar. Kalau salat fardu harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat kecuali tidak memungkinkan. Selama masih mampu, maka kita harus menghadap kiblat. Maka kalau kondisi di kapal, kita tanyakan dulu di mana arah kiblat, ya. Kenapa? Ya, kalau di kapal memang ada tempat sholatnya, musolanya ada. Saya sering naik kapal dulu, ya. Makanya kiblatnya berubah-ubah. Ada di atas tinggal di belok kanan, belok kiri, ya. Kita masuk lihat sebelah mana. Ya, kita masuk Allahu Akbar. Terkadang orangnya lupa belokin, ya udah kita sholat. Tahu-tahu lagi sholat orangnya belokin. Ya, petugasnya kurang ya, kalau kita rubah aja, enggak ada masalah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Kalau naik pesawat yang ada musolanya cuma pesawat Saudi Airlines. Selain Saudi Airlines tidak ada musolanya. Maka ibu-ibu tentunya tatkala di
Tempat duduk tidak bisa menghadap apa? Kiblat. Aturannya sebenarnya begini, aturannya selama mampu menghadap kiblat, selama mampu berdiri harus menghadap kiblat. Harus selama mampu. Ya. Maka kalau antum mampu salat berdiri, maka berdiri dalam sawat. Ustaz malu saat dilihat orang. Bismillah aja enggak apa, bismillah berdiri. Kalau memungkinkan. Kalau ternyata goyang maka duduk, ya. Kalau pesawat tenang, tidak ada goyang sama sekali. Begini, kalau ternyata kita mampu, ini misalnya kita berangkat duhur dan asar dan kita tahu kita mendarat di waktu asar dan bisa dijamak, maka jamak aja, enggak usah salat di pesawat. Tapi kalau ternyata kita tahu tidak bakalan bisa jamak karena waktu akan hilang, maka salat di pesawat. Semaksimal mungkin harus menghadap kiblat, harus bisa berdiri. Karena salat fardu harus menghadap kiblat, harus berdiri. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah jangan berdiri. Contoh kita berdiri goyang, ditegur sama pramugari, duduk duduk Mbak. Ya udah kita duduk ya. Duduk Mbak, Allahu Akbar. Mbaknya takut juga. Nah, tergantung orang, ada yang kurus, ada yang gemuk. Kalau gemuk mungkin susah berdiri dan macam-macam ya. Situasi dan kondisi ya. Tapi intinya orang beda-beda ya. Semaksimal mungkin menghadap kiblat, semaksimal mungkin apa? Berdiri. Kalau tidak mampu tadi terjebak dengan kursi, tidak bisa menghadap kiblat, sudah sholat kemana saja karena tidak mampu menghadap kiblat. Ustadz, ketika kita mau sholat tapi tidak tahu arah kiblatnya, maka apakah sholat kita sah atau harus diulangi lagi? Tadi caranya harus cari tahu dulu, berusaha. Pakai HP, pakai kompas, nanya. Setelah mengira-ngira, kita sholat, tahu-tahu kita sadar setelah itu, ternyata kiblatnya salah, sholat tetap sah. Dengan syarat kita sudah berusaha. Tapi kalau tidak tanya-tanya langsung aja, tidak boleh. Harus tanya-tanya dulu, harus berusaha dulu. Kalau sudah berusaha, ternyata ketahuan belakangan sholat kiblatnya salah, tetap aja sah sholatnya. Iya, kalau pesawat orang kafir, susah ditanya ya. Susah nanya ya. Kiblat itu apa katanya? Ya, kalau nggak bisa ditanya, kita kira-kira, kita lihat apa, kita posisi di mana. Makanya jadi orang jangan bahlul-bahlul banget ya. Jadi kita posisi di mana? Kita di Indonesia, lihat. Ke Indonesia berarti kiblat arah barat, lihat matahari kelihatan buka jendela. Oh, matahari sebelah sana, berarti kira-kira ini jam sekian. Bisa kira-kira lah. Kira-kira ya. Ya, kalau bahlul ya sudah mau apa lagi ya. Uzur. Tanya nggak ada yang tahu kiblat di mana, bingung ya sudah sholat aja. Enggak tahu ke arah kiblat mana. Ustaz, akhwat yang berjamaah apakah disunahkan iqamat? Sebagian banyak orang mengatakan tidak perlu iqamat, tapi Syekh Utsaimin mengatakan seandainya kalau ada yang iqamat mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi tanpa iqamat juga tidak ada masalah karena akhwat asalnya suaranya tidak perlu dikeraskan. Kalau adzan enggak disyarat. Tapi kalau iqamat Syekh Utsaimin mengatakan seandainya ada yang berpendapat boleh iqamat mungkin tidak apa-apa. Tapi enggak juga enggak ada masalah. Ustadz, wanita haid yang tidak bisa puasa Ayyamul Bid, bolehkah diqadha hari yang lain? Iya. Kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, paling utama Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tapi kalau tidak bisa 13, 14, 15, hari mana saja enggak ada masalah. Saat sholat dapat 1 rakaat, tiba-tiba ada yang memberitahu kalau salah kiblatnya. Diteruskan atau melanjutkan? Ya, kalau kita sudah berusaha cari tahu, ini kita sudah biasa, kita tahu, kita sudah biasa sholat menghadap sana dan kita sangka itu sudah benar. Maka kita Allahu Akbar. Begitu rakaat pertama tiba-tiba ada yang belokan. Apakah kita harus ulang dari awal? Jawabannya tidak. Selama memang kita sejak awal sudah berusaha tahu kiblat arah situ, ternyata ada yang kasih tahu kalau itu apa? Salah. Ya. Maka kita boleh balik. Ya. Jangan tidak mengapa. Beda kalau sejak awal kita cuek, tidak peduli, sudah tahu kita enggak tahu kiblat, kita sembarang aja. Ternyata salah, maka enggak boleh. Jadi intinya kita sudah berusaha enggak itu dulu. Kalau sudah berusaha cari tahu, maka kalaupun ternyata salah enggak ada masalah.
Ustadz kalau sholat duha duduk tasyahudnya tawarruk atau iftirash. Semua sholat yang tasyahudnya cuma satu maka iftirash. Semua sholat yang tasyahudnya cuma satu duduknya iftirash. Contohnya sholat subuh. Contohnya sholat duha 2 rakaat. Contohnya sholat witir 1 salam cuma 1 tasyahud. Tapi kalau tasyahudnya 2, maka tasyahud pertama iftirash, tasyahud kedua tawarruk yang masuk kaki seperti ini. Itu pendapat yang kuat dari mazhab Hanabilah. Waalaikumsalam. Allah alam. Allah alam. Ustadz, saya dan keluarga keluar kota dari Jakarta ke Jawa Tengah. Setiap masuk waktu sholat, keluarga selalu bilang sholat diqadha saja karena sedang safar. Tapi ada yang mengganjal di hati saya karena sepanjang perjalanan banyak sekali dijumpai masjid dan mudah sekali untuk berhenti. Kami menggunakan kendaraan pribadi. Mereka bilang kalau sedang safar tidak mengambil rukhsah maka tergolong orang yang sombong. Benarkah itu Ustadz? Tapi masjid banyak sekali di depan mata. Saat sudah menginap di hotel, keluarga juga tidak mengambil kesempatan sholat saat azan berkumandang. Saya juga bingung Ustaz. Jadi maksud saya orang bersafar, ya dia dimudahkan, dia mau sholat jangan di qadha, di jamak boleh, tapi jangan di qadha. Qadha itu kan sholat di luar waktunya. Tapi kalau Anda sedang bersafar, Anda jamak, di qasar dan jamak. Lebih afdal mengambil keringanan di jamak dan di qasar. Tapi jangan di qadha ya. Di qadha berarti duhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, sampai rumah baru sholat 5 waktu sekalian. Itu namanya di qadha. Enggak begitu. Tapi kita lagi sholat duhur, lagi lewat duhur, aduh kayaknya repot mampir-mampir, anak-anak banyak, WC-nya kotor, lanjut aja lah, nanti aja lah. Kita jamak qasar, enggak apa-apa. Itu mengambil keringanan. Nanti di pom bensin sajalah, di masjid ramai sekali orang, kita di mushola pom bensin boleh. Atau nanti sampai di rumah saja baru kita sholat. Ya, enggak ada masalah kalau memang itu benar-benar merepotkan. Benar-benar apa? Merepotkan. Secara umum kalau lagi ramai memang repot. Memang repot ya. Kamar mandi ngantri, kemudian ini ramai, kemudian macam-macam lah. Ya. Jadi tidak mengapa, jangan di qadha tapi di jamak qasar ya. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kayak kita punya rumah Ustaz, itu arah WC-nya itu memang udah, maksudnya toiletnya udah searah dengan kiblat itu Ustaz. Apakah kita harus jadi duduknya miring atau gimana Ustaz? Karena kalau untuk katanya saya dengar-dengar ada yang bilang katanya duduknya miring. Tapi kalau mau diperbaiki sebaiknya diperbaiki di borobah. Nah duitnya nggak ada nih Ustaz. Duitnya nggak ada? Iya untuk borobahnya Ustaz. Jadi gimana solusinya Ustaz? Kan miring bisa. Jadi miring ya Ustaz. Enggak, ada khilaf di kalangan para ulama jika toilet tersebut dalam bangunan. Dan pendapat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau toiletnya sudah dalam bangunan, maka tidak mengapa menghadap kiblat. Yang dimaksud, yang dilarang adalah kalau di ruang terbuka. Karena dahulu, ini pendapat. Sebagian ulama seperti Abu Ayyub Al-Ansari, sebagian sahabat seperti Abu Ayyub Al-Ansari berpendapat secara mutlak dalam bangunan atau di luar bangunan tidak boleh menghadap. Tapi saya lebih condong pada pendapat kalau sudah dalam bangunan maka tidak mengapa menghadap kiblat. Ya. Oleh karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan dia pernah buang air kecil, kalau tidak salah Ibnu Umar, kemudian dia menanamkan menderemkan ontanya, kemudian dia buang air kecil mengharap ke ontanya karena antara dia dan kiblat ada penghalang apa? Onta. Ini sudah kita bahas pada pembahasannya panjang lebar ya, tetapi pendapat yang saya pilih selama dalam bangunan maka tidak mengapa menghadap kiblat. Tapi kalau supaya keluar dari khilaf dirubah lebih baik. Kalau kita punya uang dirubah. Kalau enggak punya uang apa boleh buat ya? Apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah fadilah berdoa antara azan dan qomat itu berlaku bagi orang yang tidak ikut sholat di situ? Misalkan ya saya dengar azan di rumah gitu. Lalu tapi saya tahu dengar azan juga, tapi saya juga dengar qomatnya, tapi saya di rumah. Itu apakah berlaku? Insya Allah ya, tidak ada pengkhususan ya. Kedua Ustaz,
apakah kita boleh merubah surat bacaan surat setelah Al-Fatihah? Misalnya saya sudah baca kuliah, lalu saya yang kedua baca kuliah lagi, tapi saya rubah ke yang lain, itu boleh Ustaz? Allah alam, saya nggak tahu. Afwan, jazakallah khair. Sudah demikian saja kajian kita, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.